Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sivia Petuju, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una. Bersama saya Sumarlun Pagesa dalam acara Bekerja untuk Rakyat Tuna Maju. Kali ini kita mengambil tema tentang penertiban PKL. Bersama saya telah hadir Bapak PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tojo Una yang terhormat Bapak Aspan P. Taurenta, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Ya Pak Sadi, kita banyak mendengar tentang pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ini seperti dua mata uang yang setiap daerah maju pasti ada antara penertiban dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Hari ini saya coba bertanya ke Bapak tentang bagaimana sikap pemerintah daerah dalam menyikapi pedagang kaki lima terkait dengan regulasi yang ada di Kabupaten Tojo Una. Baik, terima kasih Pak Malan. Jadi begini, pedagang kaki lima sebenarnya harus kita pandang sebagai sebuah potensi. Ya, daerah kita juga harus didukung oleh beberapa potensi. Salah satunya adalah pedagang kaki lima. Karena dengan adanya pedagang kaki lima, paling tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menjadi perputaran ekonomi. Nah, oleh karena itu memang setiap pedagang kaki lima itu harus dibawa koordinasi, dibawa pembinaan oleh pemerintah daerah. Nah, terkait dengan pedagang kaki lima hari ini, Tojo Una harus berbenah diri karena di 20 tahun terakhir ini usia Kabupaten Tojo Una itu sudah cukup lama, dan kita tidak boleh hanya berdiam diri. Penataan kota, penataan kabupaten itu harus dilakukan dengan model apapun, maka pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan itu. Sehingga oleh karena itu semua pedagang kaki lima yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una harus kita atur, harus kita tata. Saya pikir begitu. Iya. Ya. Jadi saya coba kembali lagi Pak. Tadi Bapak menyinggung tentang penataan kota. Nah sekarang Kabupaten Tojo Una ini sedang giat-giatnya berusaha untuk mendapatkan predikat Adipura. Nah terkait dengan hal itu, apa konsep yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai pedagang kaki lima ini yang menempati kawasan-kawasan tertentu yang pada dasarnya atau mengurangi estetika pariwisata. Ya, jadi begini, jelas di dalam regulasi kita, Tojo Una itu ada Perda nomor 6 tahun 2022 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Nah, di dalam peraturan daerah itu kewenangan memang ada di pemerintah daerah. Pedagang kaki lima yang ada di wilayah kota maupun di luar kota itu harus kita tata. Ada zona-zona yang sudah ditetapkan di mana mereka boleh berdagang, di mana yang zona terlarang. Nah, terkait dengan penataan kota ini, sekarang kita fokusnya kepada penjual ikan. Nah, kita juga kan tidak boleh membiarkan itu di semua titik, di semua tempat ada penjual ikan. Pertama mengganggu estetika, yang kedua pasar tidak terkoordinir nantinya. Fungsi pasar hilang. Nah, alhamdulillah Tojo Una itu sudah ada pasar modern. Nah, aset ini harus kita jaga dan harus kita kembangkan. Kalau pedagang-pedagang kaki lima ini kita tidak satukan di dalam pasar, maka fungsi pasar hilang. Yang kedua, rasa keadilan bagi pedagang juga akan merasa terusik. Mereka diarahkan ke pasar, sementara yang lain dibiarkan di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam regulasi itu pemerintah daerah juga memiliki kewajiban bagaimana teknik melakukan penataan. Nah, nantinya mungkin dari Dinas Perindustrian Perdagangan kerjasama dengan perhubungan atau apa yang menangani tata kota itu akan memasang zona-zona yang terlarang supaya itu menjadi publikasi maupun sosialisasi kepada masyarakat bahwa di tempat ini dilarang orang berjual. Ya kan, di bahu-bahu jalan dilarang orang berjual, di depan-depan toko dilarang orang berjualan yang ditetapkan sebagai zona terlarang.
Itu. Kemudian yang kedua, fungsi pasar kita akan menggiring semua itu pedagang kaki lima. Apakah penjual ikan, penjual sayur mayur, atau penjual rempah-rempah, itu akan kita satukan di pasar modern. Karena di pasar modern itu luas. Hari ini itu luas pasar modern itu cukup banyak yang tidak terisi. Ya kan? Nah, itu yang alhamdulillah kemarin bersama Dinas Perindustrian Perdagangan, Damkar, PU dan BPBD itu ya Satpol PP itu sudah melakukan pembersihan dan fasilitas yang selama ini dikeluhkan oleh para pedagang itu sudah terpenuhi, sudah dibersihkan, air keran yang sudah lancar, kemudian dipasangi lampu. Dan insya Allah dengan pembersihan itu saya yakin teman-teman yang melakukan penjualan ikan di beberapa tempat itu akan sukarela melakukan pindah tempat, begitu. Jadi sebelum melakukan penertiban, seperti ada di beberapa kota yang sering terjadi bentrok antara pemerintah dengan pedagang kaki lima, apakah pemerintah Tojo Una telah melakukan langkah-langkah yang ditempuh agar menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara pedagang kaki lima dengan pemerintah setempat? Bagaimana menurut Bapak? Oh ya, sebenarnya penataan ini sudah dilakukan dari beberapa tahun terakhir, bahkan dari pemerintah sebelumnya. Kegiatan sosialisasi itu sudah beberapa kali turun, bahkan penertiban juga sudah dilakukan beberapa upaya. Pertama itu di Pasar Sore Dondo. Kami berpikir bahwa Pasar Sore Dondo itu yang paling sulit untuk ditertibkan. Kenapa? Karena banyaknya pedagang di sana. Bahkan mereka sudah membangun fasilitas toko-toko di pinggir jalan. Tetapi alhamdulillah dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendekatan persuasif, mereka sukarela menerima dengan lapang dada ketika bukan sih direlokasi tapi dipindahkan. Kenapa? Karena hanya berdekatan jaraknya dari tempat penjualan mereka di pinggir jalan, kemudian dimasukkan ke dalam los-los di pasar. Yang kedua, selain dari sosialisasi, juga beberapa kali melalui tim penertiban yang dikoordinir oleh Satpol PP itu sudah beberapa kali melakukan penertiban. Mereka menemukan penjual ikan di pinggir jalan, mereka minta untuk pindah, ya kan. Paling tidak ada tindakan-tindakan nyata untuk meminta dengan sukarela. Saya pikir dengan pendekatan persuasif itu lebih bermanfaat dan lebih bermartabat. Kenapa? Karena pemerintah juga biar bagaimanapun harus mengayomi rakyatnya. Itu. Yang kemudian juga terkait dengan penertiban PKL ini, beberapa upaya-upaya itu sudah dilakukan, menyediakan fasilitas di pasar, dan yang akan datang ini Pak Bupati juga sudah memprogramkan. Pertama akan membuka atau menempatkan pasar di pasar itu lokasi terminal. Insya Allah nanti ke depan terminal kita itu, terminal induk akan ditempatkan di dekat pasar modern Ampana. Dengan adanya terminal di sana, saya yakin semua penumpang baik yang dari arah timur maupun dari arah barat akan terkonsentrasi, sehingga akan menambah suasana di pasar itu menjadi ramai dan pengunjung pasar akan banyak. Gitu. Iya Pak, jadi dari penjelasan Bapak tadi, semoga masyarakat Tojo Una, terutama para pedagang PKL dapat memahami dan dapat menginspirasi sehingga dapat menciptakan Kabupaten Tojo Una yang lebih maju, lebih sejahtera, dan pariwisatanya makin maju. Yang terakhir Pak, sebagai pemerintah daerah, apa yang menjadi harapan dan impian Bapak terkait dengan PKL ini Pak? Oke, iya, jujur saja pemerintah daerah itu berkewajiban untuk bisa mensejahterakan rakyatnya, sehingga harapannya ke depan dengan upaya program pemerintah itu melakukan penataan kota. Sekali lagi saya lebih cenderung ke penataan kota. Kenapa? Karena kita ini sudah harus bertekad untuk mendapatkan adipura. Paling tidak kita harus berada di dalam posisi kota bersih, kota indah, kota nyaman, dan kota damai. Nah, kalau itu terwujud, maka harapan-harapan tadi ini harus didukung oleh semua elemen masyarakat. Nah, indikator yang bisa menentukan itu adalah penataan kotanya. Penataan kota itu tentunya adalah bagaimana menertibkan pedagang kaki lima, gitu kan. Nah, himbauan atas nama pemerintah daerah kepada seluruh pelaku ekonomi, khususnya pedagang kaki lima itu, marilah sama-sama kita bekerja
kita sama-sama bergotong royong, sama satu tekad dengan moto kita Sivia 47, kita dukung program pemerintah. Sama-sama kita berbenah diri, kita sama-sama menyatukan tekad untuk bisa mewujudkan kota yang indah, nyaman, dan bersih dan damai. Sehingga insya Allah Adipura bisa kita dapatkan. Nah, kalau ini bisa terwujud, saya yakin apapun yang menjadi program Tojo Una-Una ke depan pasti akan kita dapat raih. Insya Allah dengan kepemimpinan Bapak Ilham Lawidu, Sarjana Hukum, dan Ibu Surya Esos MSc, insya Allah masyarakat Tojo Una-Una bisa sejahtera. Terima kasih. Oke, sahabat Una dimanapun berada, terima kasih. Hari ini kita telah mendapatkan pencerahan dan penjelasan dari pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una terkait dengan polemik pedagang kaki lima yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Atas nama podcast Sivia 47 Kabupaten Tojo Una-Una, kami mengucapkan terima kasih pada Pak Bapak. Semoga sukses dan barokah. Terima kasih. Bagi masyarakat Una, tolong jangan lupa subscribe, like, dan komen di podcast Sivia 47 Diskominfo Kabupaten Tojo Una-Una. Saya Sumaran Pagesa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.